Pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi COVID-19. Pelonggaran itu menandakan langkah awal Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Meski begitu, masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati karena ancaman COVID-19 masih ada di sekitar kita. Saya sangat senang sekali ya bisa ke jalan-jalan lagi, bisa main-main lagi di luar tanpa masker. Terus juga di kehidupan saya juga paling berpengaruh ya di kuliah saya ya Mbak, udah bisa offline lagi seperti itu. Alhamdulillah kami sangat bahagia, sangat senang sekali menyambut kebijakan baru ini. Bisa pelonggaran semua, ekonomi juga bergerak semua. Kita pedagang-pedagang UMKM kasih kebebasan begini ya. Alhamdulillah kami sangat senang sekali ya. Sejumlah pelonggaran atau relaksasi akibat pandemi COVID-19 disambut bahagia sejumlah warga. Pelonggaran ini menjadi angin segar setelah 2 tahun lebih hidup dalam keterbatasan ruang gerak. Jumlah kasus positif yang kian melandai, begitupun dengan kasus meninggal, serta jumlah cakupan vaksinasi yang terus meningkat, membuat pemerintah yakin Indonesia siap memasuki masa transisi pandemi ke endemi pada 17 Mei lalu. Berdasarkan data dari website covid19.go.id, jumlah kasus positif setelah libur Lebaran memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data seminggu sebelum Lebaran. Percepatan vaksinasi dan booster menjadi kunci pemerintah untuk mengendalikan virus ini. Berdasarkan data cakupan vaksin 3 Juni 2022, dari target sasaran vaksin 208 juta orang, untuk dosis pertama sudah mencapai 96,2%, dosis kedua 80,4%, sementara booster mencapai 22,1%. Meski begitu, menurut ahli biologi molekuler Universitas Yarsi, Ahmad Utomo, vaksin memang dapat menciptakan antibodi untuk virus ini. Namun hal itu tidak menjamin bahwa kasus akan tetap landai, apalagi jika ada varian baru dari virus ini. Ya, jadi terkait menghadapi era transisi ini, ya kita memerlukan banyak hal ya. Tentu di samping vaksin. Jangan hanya menganggap, oh saya sudah divaksin, selalu bebas euforia. Ya jangan, nanti seperti di Amerika atau di Eropa. Karena ketika mereka terlalu euforia, akhirnya mereka melihat peningkatan kasus. Karena masalahnya mungkin bukan kita sendiri yang terkena, tapi orang lain akibat virus yang tidak sadar nih, itu kita sebarkan karena kita tidak gunakan masker gitu ya. Senada dengan Ahmad Utomo, Ines Atmosukarto selaku Chief Scientific Officer dan Managing Director Startup Biotech Australia berpendapat vaksin booster belum bisa dijadikan jawaban akhir dari pandemi ini. Kita tidak tahu apakah booster ini akan menjadi jawaban akhir, karena tidak ada yang tahu efek jangka panjang berapa lama proteksi yang diberi oleh booster. Artinya semua kebijakan itu harus melihat perkembangan. Jadi data itu harus terus dikolek ya supaya kebijakan itu bisa disesuaikan. Menyadari adanya kemungkinan lonjakan kasus terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Tiongkok bulan April lalu, pemerintah Indonesia menyatakan pelonggaran kebijakan ini akan terus dievaluasi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia Muhammad Syahril bahkan menyebut adanya kemungkinan pencabutan pelonggaran kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Lonjakan kasus mungkin bisa terjadi, tapi kalau angka keterisian tempat tidur masih rendah, angka kematian masih rendah, kemudian keadaan yang lain juga bagus, saya kira akan terjadi evaluasi berikutnya. Tidak serta-merta kenaikan kasus itu menjadi suatu kehebohan yang baru, tidak. Kan namanya saja kan tadi kan transisi dengan pelonggaran kan. Ya. Nah nanti kita evaluasi. Jadi pemerintah akan mengevaluasi. Andaikan terjadi seperti yang disampaikan tadi lonjakan kasus, kita evaluasi apakah pelonggaran maskernya ditarik lagi itu kita lihat. Bisa saja mungkin seperti itu. Sementara itu, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, pemerintah harus memberikan pemahaman yang jelas dan mendasar kepada masyarakat agar masa transisi ini tidak diartikan sebagai pandemi telah usai. Literasi komunikasi risikonya dibangun yang kuat, efektif, tapi konsisten dengan keteladanan yang kuat. Dan terakhir ingin saya sampaikan begini, bahwa pilihan strategi kita ini sebetulnya harus dijaga kombinasinya dari 3T, 5M vaksinasi, konsistensinya.
Diki Budiman menambahkan pemerintahan yang jujur dan terbuka kepada publik menjadi salah satu kunci jalannya strategi komunikasi resiko untuk membangun kepercayaan publik agar dapat bersama-sama mengendalikan virus corona. Vaksin memang membantu pengendalian virus COVID-19 dengan menciptakan antibodi bagi penerimanya. Namun, vaksin dosis lengkap maupun booster belum bisa dijadikan sebagai jawaban akhir. Untuk itu, meski pelonggaran kebijakan diterapkan, kewaspadaan tetap harus dijaga. Satu hal yang harus diingat, adanya pelonggaran bukan berarti virus COVID-19 hilang. Tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu kunci sukses untuk keluar dari masa pandemi ini. Kita Ningrum, Edwin Arman, Jakarta.